ya jelas sayang lah. Nggak beda-bedain Bu, malahan ini yang harus lebih disayang nih. Masih merasa gimana ya, cuman balik lagi kan, itu kan udah takdir yang kuasa, gimana lagi. Ya harapannya pengen sembuh kayak orang-orang normal, bisa jalan, bisa kayak anak-anak yang lain lah. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Hidrosefalus merupakan kondisi ukuran kepala yang lebih dari normal, dan hidrosefalus biasanya terjadi akibat adanya penumpukan cairan cerebrospinal di dalam rongga otak kepala. Dan kondisi ini bisa menyerang usia berapapun, namun lebih banyak terjadi pada usia bayi dan juga usia lansia di atas 60 tahun. Dan kisah berikut ini adalah tentang pejuang hidrosefalus yang bernama Azril. Ia tinggal di Cariu, Jawa Barat. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Bogor, hanya sekitar 60 km. Namun, di tengah keterbatasan ekonomi, Azril masih terus berjuang melawan penyakitnya. Bola mata Azril perlahan melirik ke kanan dan kiri. Itu tandanya ia sedang terjaga. Namun, jangankan untuk bangun atau berdiri, untuk mengangkat kepalanya saja Azril tidak sanggup. Sungguh malang nasib pelita pejuang hidrosefalus ini. Muhammad Azril, nama seorang anak berusia 3 tahun yang tinggal di Cariu, Bogor, Jawa Barat. Sejak lahir, ia divonis hidrosefalus. Penumpukan cerebrospinal di dalam rongga otaknya membuat kepalanya membengkak. Dalam kondisi normal, cairan ini harusnya mengalir melalui otak dan sumsum tulang belakang untuk diserap pembuluh darah. Namun tekanan cairannya terlalu banyak. Azril mengalami masalah pada fisik dan fungsi otaknya. Seorang perempuan tegar, tak berlebihan rasanya menyematkan panggilan ini kepada Lena. Meski remuk, perempuan 32 tahun ini seolah tak lagi mengenal keluh kesah. Air matanya pun seakan sudah kering, menatap belahan jiwanya tidak berdaya di hadapannya. Awalnya sih sedih gitu ya, kenapa harus menimpa Dede gitu. Ya balik lagi sih, ya kita harus nerima, semangat lah buat si dedeknya, harus semangat gitu. Saat usia Azril 4 bulan, Azril menjalani pembedahan VP shunt untuk melepaskan tekanan dalam otak. Pemasangan alat kesehatan berupa selang dan katup pemompa cairan ditanam di bawah permukaan kulit Azril dari selaput otak sampai rongga perutnya. Harusnya mah pas umur 2 bulan lah udah operasi. Ini mah kan udah 4 bulan beroperasi gitu. Akibatnya apa Bu, karena terlalu lama menunda operasi? Ya karena keuangan terus dari mungkin BPJS-nya juga keterlambatan. Jadi nggak bikin dulu BPJS kan, bikinnya udah lahir dia baru bikin. Ini mah udah nggak bisa, itulah udah keras. Ya tinggal kitanya aja yang sabar gitu. Azril harus diberi makan 3 kali sehari. Namun bukan makanan padat pada umumnya. Azril hanya mampu menelan susu dan bahan makanan bertekstur lembut.
Kekhawatiran Lena kini muncul karena berat badan Azril perlahan menurun. Kerisauannya juga memuncak mengetahui Azril kerap demam disertai kejang-kejang. Kita kan mengharapkannya dia normal, bisa jalan kayak anak-anak biasanya. Sabarnya yang kuat gitu, dedeknya yang sehat gitu aja, udah seneng. Dedek sehat, nggak sakit-sakitan, nggak kejang-kejang kayak dulu. Udah termasuk ya gitulah, berkah. Edi, ayah kandung Azril, adalah tulang punggung keluarga. Laki-laki 33 tahun ini mencari nafkah sebagai buruh serabutan. Selama kakinya masih bisa melangkah, pekerjaan halal apapun akan ia lakukan demi keluarganya. Kegiatan sih kerja serabutan. Ya kalau ada yang nyuruh kerja ya kerja, kalau nggak ada ya paling ngembala kambing. Iya. Yang kayak kerja serabutannya apa aja, Pak? Nyangkul, bangunan, ya apa aja sih dipegang kalau kerjaan, yang penting halal. Biasanya saya mah kuli. Iya. Kuli itu kuli yang gimana sih, Pak? Yang harian gitu ya? Harian, setengah hari, iya. Berapa ininya, Pak? Setengah hari paling 70.000. Dari jam 7 sampai jam 12, sampai Johor, iya. Sayangnya, tidak setiap hari Edi menerima penghasilan. Saat tidak ada panggilan pekerjaan, Edi turun ke sawah untuk menggembala kambing miliknya. Edi menyebut ia tak jarang harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Azril. Lebih dari 4 bulan Azril juga berhenti berobat. Padahal dokter spesialis syaraf menganjurkan Azril harus rutin kontrol ke rumah sakit. Namun apa daya, karena beban biaya yang sedemikian berat, Azril terpaksa absen ke dokter. Rencananya saat Azril berusia 5 tahun, Azril juga akan kembali menjalani penggantian Vipishan baru. Hidup dalam himpitan ekonomi tidak membuat Edi kecil hati. Cintanya pada Azril juga merekah tak pernah sirna meski darah dagingnya tumbuh tidak sempurna. Iya, jelas sayang lah. Nggak beda-bedain, Bu. Malahan ini yang harus lebih disayang nih. Masih merasa gimana ya? Cuman balik lagi kan, itu kan udah takdir yang kuasa, gimana lagi. Kita terima aja. Berdoanya apa, Pak? Harapannya apa sebenarnya? Ya harapannya pengen sembuh. Kayak orang-orang normal, bisa jalan. Bisa kayak anak-anak yang lain lah. Itu harapan. Ya, hidup terus memaksa kita untuk berjalan, sanggup ataupun tidak. Namun, tidak ada tempat bernaung yang lebih abadi selain memasrahkan semuanya kepada Allah yang Maha Suci. Masih berapa mili lagi tuh? 50 mili lagi kayaknya? Ya, setengah lagi. Oh, masih penuh, Bu. Ya. Di tengah keterbatasan ekonomi, keluarga Azril tidak pernah menyerah untuk merawat dan menjaga Azril, bocah pejuang hidrosefalus. Dan sebenarnya hidrosefalus itu dapat ditangani secara maksimal sejak dini dengan cara rutin kontrol ke dokter. Saya pikir anak-anak disabilitas dan tunanetra itu mempunyai hak yang sama. Hak yang sama untuk mencapai cita-cita dia. Mempunyai hak untuk bisa bersekolah. Nah, itu yang kita upayakan. Maaf ya, saya manggilnya salah. Jangan semua tadi ya. Insya Allah. Nanti lanjut lagi habis asar. Iya. Ya, oke deh.
Menjadi seorang disabilitas bukan berarti mereka kelompok yang terpinggirkan, dan juga memiliki keterbatasan fisik juga bukan berarti mereka tidak bisa apa-apa. Nah, di Ciampea, Bogor, Jawa Barat ini ada sekolah bagi penyandang disabilitas. Nah, sekolah ini dibangun untuk membangkitkan semangat belajar mereka untuk bisa menembus keterbatasan. Dan menjadi disabilitas bukan berarti terkunci dalam mimpi, namun mereka bisa maju, mandiri, dan berkarya, bahkan bisa menjadi inspirasi banyak orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar merdu lantunan ayat Al-Quran. Begitu indah, menyejukkan seisi musola. Anin naba'il azim. An-Naba dalam huruf Arab Braille. Pelan-pelan Lala baca dengan khusyuk dan istiqomah. Surat Juz 30 dalam kalam Allah ini ia resapi sambil mengiringi hafalannya. Alam naj'alil arda mihada. Lala juga tidak pernah abai sholat 5 waktu. Dalam sujud tertunduk ikhlas jiwa raga, memuji kebesaran Sang Maha Sempurna. Saat tangan terulur dan menengadah, Lala memohon, semoga Allah memberi ampunan dan lindungan kepadanya. Dalam kerendahan hati, untayan doa juga mengalir dari seorang anak untuk kebahagiaan orang tuanya. Siti Lashifa Sapitri bukan sosok perempuan biasa. Remaja cilik yang akrab disapa Lala ini usianya baru 13 tahun. Lala tidak pernah menunjukkan wajah gelisah. Masih membekas dalam ingatan Lala tentang masa kanak-kanaknya dulu. Ia tidak pernah tahu jelas apa isi dunia sebenarnya. Sejak lahir, indera penglihatannya terganggu. Namun Lala bukan penyandang disabilitas netra total. Gangguan mata yang dialaminya low vision atau kemampuan fungsi melihatnya lemah. Lala menyebut ia hanya mampu memiliki persepsi cahaya, bentuk, dan sedikit warna. Sejak kecil, Lala dibesarkan dalam kondisi ekonomi pas-pasan. Ayahnya seorang penjahit, sedangkan ibunya penjual kue dan gorengan di kampung Cimeong, Ciseeng, Bogor. Tidak bisa melihat bukan berarti hidup seperti kiamat. Jiwa Lala tidak pernah buta. Ia mampu merasakan manis pilunya kenyataan dunia dari dalam hati. Meski demikian, Lala terus berusaha menjadi pribadi yang optimistis. Kalau waktu kecil sih banyak ya. Sering dihina ya, dicaci maki, tapi untuk mencoba bangkit lagi ya mengingat Allah aja. Pasti Allah selalu ada di sisi Lala. Jadi Lala bangkit untuk membaca ya, misalnya lagi sedih gitu, baca Al-Quran, insya Allah Lala bisa menjalani aktivitas lagi gitu. Ini mah karena Allah, ini mah Allah sengaja nggak sayang sama Lala. Enggak sih, Lala nggak pernah berpikir seperti itu. Selalu optimis aja. Saat senggang, Lala menyempatkan waktunya untuk membersihkan ruangan. Anak ke-11 dari 13 bersaudara ini tidak tampak bingung saat memegang sapu lidi. Begitu lancar menggiring sisa makanan keluar dari atas karpet. Apapun kondisinya, keterbatasan fisik tidak mengunci mimpi Lala untuk meraih cita-cita mulia. Banyak. Yang pertama yang jadi ustazah, yang kedua insya Allah ingin jadi hafizah.
Pondok Pesantren dan SLB Gratis Cahaya Quran Yayasan Tabungan Surga di Ciampea, Bogor, Jawa Barat adalah tempat tinggal Lala saat ini. Di pondok ini, ia juga tinggal bersama belasan disabilitas netra lainnya. Selain menjadi asrama disabilitas netra, bangunan ini juga menjadi tempat menuntut ilmu umum dan agama bagi 40 penyandang disabilitas rungu dan grahita. Jadi Lala senangnya seperti ini, belajar bersama dengan teman, saling membantu, karena emang itu udah namanya teman, emang harus saling membantu ya. Kemampuan meraba dan mendengar adalah saluran utama belajar siswa disabilitas netra. Saat mendalami semua mata pelajaran, mereka menggunakan metode huruf dan tulisan braille, model benda, dan suara. Begitu halnya dengan disabilitas rungu. Ketidakfungsian pada indera pendengaran, disabilitas rungu belajar dan berkomunikasi melalui bahasa isyarat sekaligus membaca gerakan bibir lawan bicara. Asrama dan SLB disabilitas gratis ini dibangun karena minimnya sarana pendidikan, khususnya bagi disabilitas yang kurang mampu. Saya telusuri kenapa SLB itu tetap sepi muridnya walaupun itu bebas biaya. Oh, rupanya mereka tidak ada asrama, jadi kesulitan untuk tiap pulau pergi. Nah, oleh karena itu sejak itu saya berpikir, oh ini harus didirikan sekolah bebas biaya dan berasrama seperti itu. Di tengah proses belajar mengajar di SLB gratis ini, Firman masih menghadapi kendala, di antaranya tenaga pengajar disabilitas yang masih sangat terbatas. Setiap anak lahir dengan keistimewaannya masing-masing. Begitu pula dengan para disabilitas. Keterbatasan fisik tidak membuatnya kecil hati untuk terus semangat mengasah kemampuan minat dan bakatnya. Saya pikir anak-anak disabilitas dan tunanetra itu mempunyai hak yang sama. Hak yang sama untuk memperoleh mencapai cita-cita dia. Mempunyai hak untuk bisa bersekolah. Nah, itu yang kita upayakan. Melalui bintik-bintik tanda yang mencerminkan aku tunanetra. Tegar dan saling menguatkan. Senyuman penyandang disabilitas akan selalu menjadi lentera mereka untuk menjalani hari yang lebih bermakna. Si Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum. Bagi penyandang disabilitas, fisik yang berbeda bukan berarti mereka tidak bisa. Namun dengan kita memberikan wadah, kesempatan, lingkungan, dan juga kesetaraan, tentunya itu dapat membangkitkan mereka untuk bisa maju, berkarya, dan juga bangkit untuk menggapai cita-cita mereka. La, makasih banyak ya. Aku pamit ya. Makasih ya, kamu hati-hati di sini. Dadah Lala. Dia itu nggak ada punya siapa-siapa, hanya punya aku. Dia yang lain tuh nggak ada yang bisa ngerawat kecuali saya. Kalau dia besar gimana aku gitu. Otak adalah organ vital dari manusia. Jika bagian otak ini mengalami masalah ataupun kerusakan, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi sistem saraf pada manusia itu sendiri. Dan jika terjadi pada usia bayi ataupun anak-anak, akan mempengaruhi tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun psikologi. Dan kisah berikut ini adalah tentang Syifa, seorang anak yang mengalami gangguan pada saraf otak di Jombang, Jawa Timur. Dan sampai saat ini, Syifa masih membutuhkan bantuan. Ainur Syifa,
Gadis cilik ini memang berbeda dari anak yang lain. Dokter memvonisnya gangguan syaraf otak sejak lahir. Perkembangan fisik dan mentalnya terganggu. Hingga usianya menginjak 11 tahun, Syifa belum bisa berjalan dan masih mengandalkan bantuan sang ibu. Terlahir dengan kondisi fisik yang terbatas, Tuhan justru menganugerahkan Syifa kelebihan lain. Syifa, si gadis ceria, memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Busur ini saya lihat ada angka, ada huruf hijaiyah. Hewan memang senang belajar anak. Iya, mau dia. Ya. Syifa mau apa? Mau sekolah. Mau sekolah. Iya. Emang iya pengen sekolah? Pengen, iya. Sekolah apa? Dokter apa? Dokter gigi, Masya Allah. Sehari-hari Syifa dirawat oleh Suryati, ibu kandungnya yang berusia 52 tahun. Suryati begitu tangguh, luar biasa. Ia seorang diri merawat putrinya, Ainur Syifa, yang berkebutuhan khusus. Ketiadaan biaya membuat Suryati tak bisa berbuat banyak. Hanya sebentar, Syifa mendapat penanganan medis. Selebihnya, hanya pengobatan alternatiflah yang menjadi pilihan. Syifa dan Suryati dalam satu rumah mereka hanya tinggal berdua. Suryati telah lama berpisah dengan sang suami yang juga ayah Syifa. Faktor ekonomi dan kondisi Syifa yang membutuhkan penanganan ekstra ternyata tak bisa sepenuhnya diterima oleh sang suami. Bapaknya tuh setahun sekali ngasihin padi seglansi sama uang 500 kemarin itu. Tapi kalau untuk ngurus Syifa kalau ngurus nggak bisa dia kayaknya. Bu, serba sendiri saya. Kayak ke mandi juga ngangkat, mau apa ngangkat, mau buang air besar ngangkat, mau apa ngangkat semuanya. Iya, sampai dia sampai kerja tenang. Oh iya wes, nggak boleh nak. Dalam tawariangnya, Syifa adalah sosok gadis berhati lembut dan sangat pengertian. Seolah ia sadar betapa berat beban yang harus dipikul oleh sang ibu. Dalam peliknya kehidupan, Syifa adalah penyejuk hati sekaligus pelipur lara bagi ibundanya. Untuk urusan makan, Syifa tak pernah merepotkan. Ia bisa makan apa saja. Namun, saat memasak, Suryati harus meletakkan Syifa di ember seperti ini agar ia tak kemana-mana. Syifa adalah seorang perempuan yang senantiasa ceria, penuh semangat meski kerap dipandang sebelah mata. Bagi Suryati, Syifa adalah segala-galanya. Suryati jelas tak bisa jauh-jauh dari anak sematawayangnya. Ia memilih bekerja di rumah sebagai perajin gerabah karena sembari bekerja, ia tetap bisa menjaga Syifa. Jalan-jalan ya, Nduk ya? Bisa? Oke. Jadi kalau mau kemana-mana harus gendong? Gendong, tak gendong muring. Dari kecilnya? Dari kecil. Nah kalau dulu masih kecil ya gendong kayak gini, kain aja. Ini udah ya kain, cuma aku pegel temen ya pakai kain, tak sanggup. Ini kan nggak sanggup ini. Dia kan udah berat. Suryati bersyukur masih punya pekerjaan yang bisa menghidupinya dan buah hatinya. Sama seperti kebanyakan warga di desa Tondowulan, Pelandaan, Jombang,
yang menggantungkan hidup sebagai perajin gerabah. Pekerjaan yang syarat keterampilan dan membutuhkan kesabaran ekstra. Di tengah kesibukannya membuat gerabah, Suryati selalu menyempatkan diri melatih alat gerak Syifa. Fisioterapi menjadi salah satu cara untuk bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Tak hanya berbaring, Suryati juga terampil memijat punggung sang anak. Ini bertujuan untuk melemaskan syaraf di punggung Syifa. Tak lupa, Syifa juga dilatih untuk berjalan menggunakan sepatu khusus, yaitu sepatu AVO atau ankle foot orthosis untuk melatih telapak kakinya. Apapun kondisinya dalam suka maupun duka, Syifa sesungguhnya adalah karunia bagi orang tuanya. Lagi, satu lagi, angkat.